Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Sripadilah dengan NIM 2225240013 dari kelas 3B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan teori bilangan dalam sistem kriptografi modern berdasarkan bab 10 buku Elementary Number Teori karya Burton. Baik, kita mulai dengan apa itu kriptografi. Jadi, kriptografi adalah proses mengamankan pesan dengan mengubah plain text menjadi ciphertext. Di era digital, kriptografi melindungi kerahasiaan, keaslian, dan keutuhan data dalam berbagai aktivitas, seperti pada kehidupan kita sehari-hari, misalnya pesan instan, transaksi online, dan penyimpanan cloud. Peran teori bilangan. Kriptografi modern ini sangat bergantung pada teori bilangan. Konsepnya seperti bilangan prima, kongruensi, modulus, fungsi Thurtin-Euler, hingga akar primitif. Semuanya menjadi dasar dari algoritma enkripsi. Kesulitan matematika dari persoalan seperti faktorisasi dan logaritma diskrit inilah yang membuat sistem kriptografi bisa tetap aman. Perkembangan kriptografi dari caesar hingga kunci publik. Pada awalnya, kriptografi menggunakan metode sangat sederhana seperti caesar cipher dan Wegener cipher. Pada era pradigital, Claude Shannon memperkenalkan konsep confusion dan diffusion sebagai dasar keamanan modern. Nah, puncak perkembangannya terjadi pada tahun 1976 ketika Diffie dan Hellman menciptakan kriptografi kunci publik yang memungkinkan dua pihak bertukar informasi dengan aman tanpa harus berbagi kunci rahasia, dan itu menjadi dasar keamanan digital saat ini. Berikut contoh sederhana caesar cipher. Misalnya, plain text-nya saya ambil data rahasia. Nah, pergeserannya itu 3 huruf. Yang awalnya dari huruf D, ciphertext-nya menjadi G, A menjadi D, T menjadi W, A menjadi D, dan seterusnya. Setelah digeser, kita dapatkan ciphertext-nya yaitu G, D, W, D, U, D, K, D, V, L, D. Nah, metode ini sangat mudah diterapkan, tetapi sangat mudah juga dipecahkan karena pola pergeserannya sangat sederhana. Transisi menuju kriptografi modern. Kriptografi mulai beralih dari metode sangat sederhana seperti caesar yang dijelaskan di awal menuju teknik yang lebih kuat. Salah satunya adalah Wegener cipher yang menggunakan kata kunci untuk membuat pola pergeseran yang tidak seragam sehingga lebih sulit ditebak. Karena pergeseran yang berbeda-beda, pola ciphertext menjadi lebih acak dibanding caesar. Nah, inilah salah satu langkah awal kriptografi menuju modern. Lanjut ke contoh. Teks yang akan dienkripsi atau plain text-nya itu data rahasia. Nah, kunci yang digunakannya adalah lime. Untuk kunci, terserah mau digunakan kunci apa. Karena saya menggunakannya lime, maka karena si plain text lebih panjang daripada kunci, maka kunci diulang agar panjangnya sama. Plain text-nya data rahasia, maka kuncinya lim. Terus kita mengubah huruf ke angka atau ke shift. Nah, pada Wegener cipher ini, setiap huruf pada kunci udah menjadi angka berdasarkan urutan alfabet. Nah, ketika A itu sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 2, dan seterusnya. Jadi, ketika si kuncinya L, maka sama dengan 11. I sama dengan 8, M sama dengan 16, dan E sama dengan 4. Lalu pola ini berulang sesuai jumlah huruf plain text-nya. Selanjutnya, masuk ke knapsack cryptosystem. Salah satu sistem kunci publik awal berdasarkan subset problem, yaitu menentukan apakah suatu bilangan dapat dibentuk dari penjumlahan sebagian elemen himpunan. Knapsack menarik karena menghubungkan teori bilangan dengan sistem enkripsi. Walaupun akhirnya sistem ini ditemukan memiliki kelemahannya, knapsack penting karena menunjukkan bagaimana persoalan teori bilangan dapat dipakai langsung dalam kriptografi. Lanjut ke cara kerja knapsack. Knapsack menggunakan barisan superincreasing sebagai kunci privat. Barisan ini punya ciri setiap elemen lebih besar daripada jumlah semua elemen sebelumnya. Kemudian, barisan ini disamarkan menggunakan operasi modulus untuk membuat kunci publik. Enkripsi dilakukan dengan menjumlahkan elemen tertentu sesuai dengan binernya, dan dekripsi dilakukan dengan algoritma greedy. Dari sini, teori bilangan dipakailah dari
modulus, inverse modulo, sampai sifat superincreasing. Akar primitif dalam kriptografi. Nah, pada bagian ini, di dalam buku Burton membahas yaitu akar primitif, yang mana akar primitif ini adalah bilangan yang dapat menghasilkan seluruh elemen dalam grup modulo prima. Konsep ini memungkinkan terbentuknya yang namanya logaritma diskrit, yang sulit dibalik dan menjadi dasar keamanan beberapa sistem kriptografi. Nah, kesulitan inilah yang menjadi dasar keamanan banyak sistem modern. Selanjutnya di Wilhelm Key Exchange. Penerapan ini paling terkenal dari akar primitif, yaitu dua pihak yang dapat membentuk kunci rahasia bersama tanpa membagikan kunci itu secara langsung. Dengan cara ini, mereka sama-sama mendapatkan kunci rahasia yang identik tanpa pernah mengirimkan kunci itu. Keamanannya itu bergantung pada sulitnya mereka menyelesaikan logaritma diskrit pada bilangan besar. Nah, dari semua pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa teori bilangan memiliki peran sangat besar dalam kriptografi modern, yang dimana teori bilangan ini menjadi fondasi utamanya dalam sistem keamanan digital modern. Konsepnya seperti bilangan prima, kongruensi, subset sum, dan logaritma diskrit membentuk dasar berbagai algoritma kriptografi yang menjamin keamanan komunikasi, transaksi digital, dan perlindungan data. Dari Caesar Cipher hingga sistem kunci publik, perkembangan kriptografi menunjukkan bagaimana matematika murni bertransformasi menjadi teknologi penting dalam kehidupan digital saat ini. Baik, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai penerapan teori bilangan dalam sistem kriptografi modern. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana konsep-konsep matematika, terutama pada penerapan teori bilangan yang berperan sangat penting dalam menjaga keamanan informasi di era digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi